Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 13 November tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 1 sampai 7. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan berbuat dosa. Ada 3 pengajaran Yesus yang terpisah tetapi saling terhubung dan terkait yang tercakup dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama, tentang keniscayaan godaan yang menyebabkan kita berbuat dosa. Godaan selalu ada karena kita adalah orang-orang berdosa. Meski ada kasih karunia Tuhan, karena kebebasan kita masih bisa salah dalam membuat pilihan. Kata godaan dalam bahasa Yunani adalah skandelon, yang berarti batu sandungan yang menyebabkan seseorang tersandung dan jatuh. Skandal adalah kata-kata atau tindakan yang menjadi penghalang bagi orang lain dan membuat mereka semakin sulit untuk percaya dan menerima Kristus dalam Injilnya. Jika kita mengajar orang lain untuk berbuat dosa, orang itu pada gilirannya dapat mengajar orang lain lagi, sehingga terjadi mata rantai dosa tanpa akhir. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan murid-muridnya dan kita semua tentang tanggung jawab untuk tidak meletakkan batu sandungan di jalan orang lain atau bahkan menjadi batu sandungan dengan memberikan contoh buruk yang bisa membawa orang lain ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, bagian kedua adalah tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Dosa adalah masalah yang serius dan berat. Dampak negatif dari dosa itu banyak, seperti menghina Tuhan, merusak hati nurani dan jiwa kita, mengeraskan hati, membentuk kebiasaan buruk, kehilangan kasih karunia dan kehendak baik, menciptakan jarak dan sebagainya. Tetapi menurut orang lain, ke dalam dosa lebih serius dan merusak, karena sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dan mengajarkan kehidupan Kristus kepada orang lain. Sebaliknya, jika saudara atau saudari kita jelas-jelas melakukan dosa, dia harus diberi koreksi persaudaraan. Dan jika dia dengan jelas bertobat, maka dia harus diampuni. Bahkan jika dia melakukan pelanggaran yang sama berkali-kali dan setiap kali mengungkapkan penyesalan yang tulus, dia harus diampuni. Yang ketiga adalah tentang iman. Para rasul meminta Yesus untuk menambahkan iman mereka. Akan tetapi, Yesus tidak mengatakan, "Oh, oke, aku akan membuat imanmu besar." Sebaliknya dia berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Kiranya Yesus hendak mengatakan, tak apa-apa imanmu kecil, bahkan sekecil biji sesawi. Gunakan itu dan aku akan melengkapinya. Dengan mata iman, kita mungkin dapat memahami keburukan dosa
dan kita akan menemukan motivasi untuk menghindari apa yang tidak berkenan pada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan padanya. Semoga demikian. Amin.